Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Kini Indonesia punya pemain yang bermain di Serie A, Eredivisie, Liga Thailand hingga kasta kedua Liga Inggris. Namun 6 atau 7 tahun lalu, hampir tidak ada pemain Indonesia yang mau bermain di luar negeri, terutama pemain-pemain dari Indonesia Timur. Karena buat apa juga, bermain di Liga Indonesia adalah zona nyaman. Ngapain susah payah berkarir di luar negeri? Jauh dari keluarga, terkendala bahasa, nggak bisa makan papeda dan ikan cakalang fufu. Namun di antara banyaknya yang menolak, ada satu nama dari Timur yang memiliki pola pikir berbeda. Dia adalah Rudolf Yanto Basna. Di saat banyak pemain memilih untuk stay di Indonesia, Basna justru meniti karir di Thailand dari nol. Perjuangannya bahkan sempat jadi inspirasi pemain-pemain lain. Namun kini namanya tak terdengar lagi. Apa kabar Yanto Basna sekarang? Sebelum kita cari tahu bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Sebelum membahas bagaimana perjuangan Yanto Basna membangun karir di Thailand, kita akan sedikit membahas bagaimana perkenalan dirinya kepada publik sepak bola Indonesia. Tak seperti pemain Timur pada umumnya, Yanto Basna tidak memulai karir dari Persipura Jayapura. Selepas dari SSB di Kota Sorong, dirinya langsung bergabung dengan Diklat. Masih ingat dengan program SAD Uruguay? Proyek yang menerbangkan pemain-pemain muda Indonesia ke Uruguay untuk menimba ilmu sepak bola. Nah, Yanto Basna termasuk dalam proyek itu pada tahun 2012. Dirinya jadi angkatan pertama dari anak Timur yang ke sana. Karena 3 tahun sebelumnya penjaringan bakat SAD Uruguay hanya seputar Pulau Jawa saja, singkat cerita setelah program itu rampung, ia tidak pulang ke Papua melainkan ke klub asal Kutai Kartanegara Mitra Kukar pada tahun 2014. Kompetisi resmi pertama yang diikuti oleh Yanto adalah Piala Jenderal Sudirman, dan dari situ publik Indonesia tahu siapa Rudolf Yanto Basna ini. Di kompetisi tersebut, Yanto keluar sebagai pemain terbaik, padahal usianya baru 20 tahun. Saking hebatnya, dia sempat dikira pemain asing dari benua Afrika, karena memang gaya bermainnya tidak mencerminkan pemain-pemain Timur pada umumnya. Ia lebih tenang dan dewasa dalam bagaimana cara mengambil bola. Yanto kala itu sukses menyingkirkan 2 pesaingnya yang notabene seorang penyerang. Mereka adalah Christian Gonzalez dan Nur Iskandar. Penghargaan ini menjadi bonus tersendiri bagi Yanto, usai dirinya membantu Mitra Kukar menjuarai Piala Jenderal Sudirman dengan mengalahkan Semen Padang di final. Usai penampilan impresifnya di turnamen tersebut, nama Yanto Basna langsung jadi komoditas panas di bursa transfer Liga Indonesia. Dirinya juga dipanggil untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2016. Selain itu, Yanto juga diminati banyak klub lokal. Dari banyaknya tawaran, Yanto memilih Persib Bandung sebagai kelanjutan karirnya. Persib dipilih karena baru menjuarai Liga Indonesia tahun 2014. Namun bergabung dengan Maung Bandung jadi sebuah pertaruhan bagi Yanto. Jika bermain bagus, dirinya pasti akan semakin dikenal dan karirnya kian melejit di persepak bolaan tanah air. Namun, jika dirinya gagal membuktikan kualitas, sudah jelas karirnya akan habis di bumi Pasundan. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Beberapa bulan awal bermain untuk Persib, Yanto tampil sangat buruk. Itu karena dirinya tidak dimainkan di posisi terbaiknya. Di bawah asuhan Dejan Antonik, Yanto justru diturunkan sebagai bek kanan, bukan bek tengah. Namun emang dasarnya mental Timur. Persetan dengan posisi, yang penting main aja. Sialnya, Yanto cukup sulit untuk beradaptasi dengan peran barunya. Hingga akhirnya Yanto dilepas ke Sriwijaya FC pada tahun 2017. Di Palembang, performa Yanto membaik. Osvaldo Lesa paham betul bagaimana cara memaksimalkan Yanto.
Kembali ke performa yang stabil, Persipura pun memanggil pulang. Panggilan ini bak sebuah panggilan dari leluhur. Sudah selayaknya pemain Indonesia Timur membela Persipura. Jika pemain Papua tak membela Persipura, kayaknya kurang afdol aja gitu. Namun Yanto menentang takdir anak Timur. Yanto ngotot ingin mengembangkan karirnya di luar negeri. Mendengar itu, banyak klub Asia Tenggara yang menawarkan kontrak kepada agen Yanto Basna. Kebanyakan dari Malaysia. Pada tahun 2018, Kuala Lumpur FA bahkan menawarkan gaji yang sangat tinggi. Namun, Yanto tidak tertarik dengan gaji tinggi. Dirinya memprioritaskan cari pengalaman di Liga Thailand, liga terbaik di Asia Tenggara saat ini. Perjalanan Yanto Basna untuk berkarir di Liga Thailand pun tidak mulus. Ia bahkan sempat kena tipu oleh seorang agen pemain. Yanto sempat dijanjikan bermain untuk BG Pathum, salah satu klub terbaik saat ini. Namun setelah tiba di Thailand, ternyata itu hanya omong kosong. Menjadi korban penipuan tidak membuat mantan pemain Persib tersebut patah arang. Ia akhirnya tetap berjuang mencari klub di Thailand dengan cara menghubungi salah satu agen pemain lokal Thailand untuk mencarikannya klub. Alhasil ketemulah Konkan, klub kasta kedua Liga Thailand saat itu. Pun tidak langsung dikontrak, ia harus ikut seleksi terlebih dahulu baru bisa diterima. Namanya rezeki nggak akan kemana. Konkan justru jadi batu loncatan bagi Yanto Basna. Di klub tersebut, Yanto tampil apik dalam mengawal lini pertahanan. Tampil sebanyak 27 kali di semua kompetisi, Yanto solid dan tak mudah untuk dilewati. Dirinya membantu Konkan finish di urutan keempat klasemen akhir Liga 2 Thailand musim 2018. Saat itu, Konkan kebobolan 30 gol, itu jadi yang terbaik kedua jika dibandingkan dengan kontestan lain. Bahkan, Yanto dengan cepat jadi idola baru bagi publik Pau Stadium. Fans Konkan sampai menjuluki Yanto Basna sebagai The Wall of Konkan, atau dalam Indonesia berarti temboknya Konkan. Performa menjanjikan bersama Konkan, Yanto Basna pun akhirnya dilirik oleh klub kasta tertinggi Thailand, Sukhothai FC tahun 2019, dan akhirnya bergabung dengan klub kasta tertinggi Thailand lainnya, PT Prachuap, setahun setelahnya. Prachuap tercatat jadi klub paling lama yang dibela oleh Yanto, hampir 3 tahun ia di sana. Bersama Prachuaplah badai besar menerjang karir Yanto Basna. Ia mengalami cedera lutut parah pada tahun 2021. Meski harus menepi cukup lama, Prachuap menghargai talenta dan performa Yanto selama ini. Maka dari itu, klub tetap memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Tapi ya gitu, Yanto sama sekali tidak bermain di musim keduanya. Daripada di Thailand, Yanto Basna pun meminta izin klub untuk pulang ke Indonesia. Alasannya untuk mempercepat pemulihan. Karena jika dekat dengan keluarga, psikologis Yanto tetap terjaga. Selama di Indonesia, Yanto mengisi waktu dengan beberapa kegiatan positif. Ia juga sempat muncul di podcast Indonesia yang bertemakan olahraga. Januari 2022, kontraknya bersama Prachuap habis. Cedera yang belum pulih 100% membuatnya memilih untuk menganggur terlebih dahulu. Setidaknya butuh waktu 6 bulan sampai akhirnya Yanto mendapat klub baru. Kala itu Bayangkara FC lah yang mengontrak Yanto. Semusim di Bayangkara, Yanto justru mengambil langkah karir yang mengejutkan. Ia pindah ke klub kasta kedua Kalteng Putra pada tahun 2023. Di kontrak selama 1 musim, Yanto tidak memenuhi durasi kesepakatan. Pada Januari 2024, ia meminta izin kepada manajemen Kalteng untuk kembali merantau ke Thailand. Menariknya, PT Prachuaplah yang memberikan kesempatan kedua pada Yanto. Mereka seakan kurang puas dengan periode pertama karena Yanto dibekap cedera. Menurut Prachuap, ex-back timnas Indonesia itu dinilai punya kualitas yang bagus. Selain itu, Yanto Basna juga direkrut untuk melengkapi kuota pemain ASEAN. Sayangnya, Yanto hanya diberi kontrak jangka pendek berdurasi 6 bulan. Kondisi kebugaran yang tak sama lagi membuat Yanto hanya tampil sekali dalam kurun waktu tersebut. Walaupun periode keduanya jauh dari kata sukses, tekadnya untuk terus membangun karir di negeri orang telah menginspirasi banyak pemain, terutama dari Indonesia Timur.
Setelah Yanto, banyak pemain muda yang berani meninggalkan kenikmatan dan gaji tinggi di Indonesia demi pengalaman di luar negeri. Contohnya saja Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Pratama Arhan. Bahkan pemain dari Indonesia Timur pun mulai berani mengambil resiko. Sebut saja seperti Asnawi Mangkualam, Terence Puhiri, David Lally, dan Todd Rivaldo Ferre. Kini giliran generasi yang lebih muda untuk mencoba. Yanto yang sudah habis kontrak di Prachua pun memilih pulang. Berstatus tanpa klub, ia merampungkan pendidikan S2 dan kembali ke Jayapura. Mungkin akan indah jadinya jika bisa melihat Yanto Basna membela Persipura suatu saat nanti.